Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Belu masih menerapkan sistem kerja WFH atau kerja dari rumah dan kerja di kantor dengan mengikuti jadwal shift yang sudah diatur. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat ini bisa tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana sistem kerja yang diterapkan? Berikut kita ikuti pernyataan Kepala BKP SDMD Anton Suri dan juga pernyataan PLH Bupati Belu Frans Manafe. Baik, pertama terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Belu untuk menerapkan WFH, itu dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, bahwa pada beberapa bulan yang lalu, ya, bahwa kondisi wilayah Kabupaten Belu dengan adanya COVID itu masuk dalam kategori sedang, ya. Dan berdasarkan pertimbangan itu dan sesuai dengan surat edaran Menpan nomor 58 tahun 2020, kalau satu wilayah kabupaten atau provinsi kondisinya kategori ini termasuk sedang, maka pemberlakuan WFH-nya adalah 50%. Jadi maksudnya 50% itu adalah bahwa 50% dari jumlah ASN, 50% dari jumlah ASN bekerja dengan metode WFH secara bergantian. Umpamanya saya kepegawaian, kalau jumlah pegawai di sini ada 42, berarti WFH-nya 21 dan WFO-nya 21 orang, dan itu kita atur bergantian. Tetapi ada beberapa pejabat yang harus hadir setiap hari, itu kita atur untuk yang bersangkutan tetap hadir. Yang kedua, kondisi sampai dengan saat sekarang, ya, berdasarkan laporan dari Ketua Gugus Penanganan COVID, bahwa kita masih dalam posisi datar, ya, tidak meningkat, tidak menurun, tapi masih dalam posisi datar. Dengan demikian, kita masih lanjutkan WFH dengan sistem 50% tersebut, ya. Sebenarnya kita berencana untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan WFH tersebut, tetapi kita sudah arahkan ke masing-masing pimpinan OPD untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan WFH itu dari masing-masing OPD, apakah ada yang mengganggu pelayanan kepada masyarakat atau tidak. Nah, tapi selama ini belum ada pengaduan dari masyarakat bahwa dengan adanya penerapan WFH, pelayanan kepada masyarakat itu tersendat-sendat, ya. Karena WFH tidak berarti libur, tetapi yang bersangkutan tetap berada di rumah dengan melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan unit masing-masing, ya. Memang kita tidak 100% orang mematuhi kondisi seperti itu. Saya harus ngomong terus terang, ya. Terkadang ada ASN yang WFH tetapi mungkin ya secara terpaksa melakukan kegiatan-kegiatan lain selain bekerja di rumah, dan itu menjadi tanggung jawab pimpinan OPD. Dan nanti akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Jadi kondisi sekarang kita tetap WFH dan belum melakukan kajian untuk merubah model WFH itu, entah itu menaikkan persentase kehadirannya WFH-nya atau mau menghilangkan sama sekali. Karena laporan dari Ketua Gugus Penanganan COVID, kondisi sekarang kita masih datar, artinya masih ada penderita COVID.
evaluasi atau gimana? Begini, jadi persoalan pandemi COVID ini kan kurvanya bisa naik bisa turun. Iya. Tapi dalam beberapa minggu terakhir kan trennya menurun. Iya. Kita berharap kita jangan segera mengambil langkah untuk kita kerja langsung itu, biar dulu kebijakan keputusan itu kita jalankan dulu sambil melihat perkembangan. Ya, sambil melihat perkembangan supaya ketika kita mengambil keputusan itu tepat. Jangan sampai begitu kita suruh semua masuk terus terjadi lagi klaster baru di kantor, resikonya lebih tinggi kan. Saya kira orang kerja dari rumah pun dengan tanggung jawab yang sama karena dipantau terus oleh masing-masing pimpinan OPD. Dan saya selalu cek, yang penting seluruh pekerjaan tanggung jawab masing-masing OPD itu terlaksana dengan baik. Itu yang paling penting. Ada tidak Bang kecolongan dari ASN yang selama ngomong itu ada yang abai terhadap tugas apa dan lain sebagainya? Saya sampai saat ini belum dilaporkan oleh masing-masing pimpinan OPD. Jadi intinya masih berjalan dengan baik. Dan kalau keluar daerah itu saya sudah minta kepada asisten eselon 3 ke atas, saya sebagai PJ Sekda yang tanda tangan surat itu. Di bawah itu tidak boleh. Sehingga saya bisa kontrol dengan baik ya. Jangan sampai hanya mau ke Kupang tapi dengan alasan atau koordinasi yang tidak jelas. Ya. Dan itu sudah saya terapkan mulai minggu ini. Berarti belum ada yang keluar daerah ya? Yang ada keluar daerah sudah. Sudah ada yang sudah keluar daerah dan saya tahu bahwa tugas-tugas koordinasi atau konsultasi itu penting dilakukan dan wajarnya berapa orang. Jadi perjalanan dinas ketat. Perjalanan dinas diperketat. Cukup. Nah, warga YouTube sudah tahu kan sistem pelayanan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Belu saat ini. Jadi bagi masyarakat yang punya kepentingan dalam pengurusan di pemerintahan, silakan mengunjungi kantor yang dituju. Tapi ingat jangan lupa protokol kesehatan ya. Oke warga YouTube, sampai jumpa di konten selanjutnya.